Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang memiliki catatan sejarah penting tentang kerajaan. Wilayah ini bahkan menjadi saksi perjalanan dan perkembangan peradaban tertua di Nusantara. Warisan sejarah, seni budaya, dan adat istiadat yang dimiliki daerah ini kini masih dapat ditemukan. Ini dihidupkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2001 sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton. Masyarakat Kalimantan Timur mengenal ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Tenggarong sebagai kota raja, dan ini ditandai salah satunya dengan keberadaan keraton yang saat ini difungsikan sebagai Museum Mula Warman, tempat di mana berbagai aktivitas peninggalan sejarah tetap dijaga dan dilestarikan. Namun, untuk melengkapi berbagai aktivitas kesultanan, dibangunlah Kedaton Kutai Kartanegara. Di tempat inilah berbagai aktivitas kesultanan baik adat istiadat, seni dan budaya dilakukan. Sama seperti halnya Kedaton pada umumnya, memasuki Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, barisan punggawa penjaga Kedaton pun menjadi pemandangan utama. Assalamualaikum. Ya, saya Madi dari TVRI. Saya mau melihat lingkungan sekitar Kedaton, sekaligus juga mau ketemu dengan Menteri Sekretaris. Ya, baik. Boleh saya foto? Assalamualaikum, Pangeran. Waalaikumsalam. Saya Madi dari TVRI. Pangeran, kami datang ke sini kan untuk lebih mengenal kembali keberadaan Kedaton di Kutai Kartanegara ini. Tapi kalau biasanya di daerah lain kan dikenal dengan keraton. Apa sebenarnya perbedaan antara Kedaton dengan keraton? Ya, kami sebenarnya sejak zaman dahulu ya, memiliki yang namanya istana. Bahkan di kalangan raja-raja disebut Istana Putih. Kalau di Amerika ada Gedung Putih, kita ada Istana Putih istilahnya. Nah, itu oleh kita disebut keraton. Itu adalah sejak tahun 60-an, sekitar 60 itu dijadikan museum. Oh, yang berada ya, yang di keraton itu. Keraton. Sehingga untuk kegiatan kesultanan sehari-hari, maka di Kedaton inilah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Oh, tapi sebenarnya memang ada Kedaton, ada keraton gitu ya? Ya? Ya, kalau keraton itu kan keratuan, kalau sekedaton kedatuan gitu, istilah muasal dari kata-kata itu. Kalau melihat dari situasi di sekitar Kedaton ini kan memang memiliki bangunan dengan dengan arsitektur tersendiri begitu. Ya. Mungkin Pangeran bisa menjelaskan mungkin dari bagian luar. Ya, di sebelah kiri kita itu ada namanya dulu bioskop. Tempat bioskop, tapi sebelum bioskop itu tempat atraksi tonil lah untuk hiburan. Karena zaman dulu kan bioskop terbatas, jadi ada tonil di sana, ya sandiwara. Maka akan Tan Cheng Bok pernah main di sana. Sebelah kanan ada masjid tertua kita yang dibangun semasa Sultan Sulaiman. Tapi kalau melihat dari sejarah dibangunnya Kedaton ini, sejak kapan sudah? Ini sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an, ya, 2000-an ya. Kita bangun dengan gaya Melayu tentunya, bangunannya Melayu. Tapi sebelum di sini di mana bangunan Kedaton yang? Kita hanya keraton dulu. Karena keraton itu jadi museum, maka kita dibangunkan Kedaton ini. Baru dibangunkan di sini. Ya. Yang arsitekturnya meniru istana yang pernah terbakar. Di mana? Jadi dulu di sebelah belakang ini. Sehingga dibangun lagi istana yang sekarang jadi museum. Jadi bentuk dan arsitekturnya adalah memakai bangunan lama. Cuma tentunya kalau dulu kayu, sekarang sudah dibuat dari beton. Ketika kita baru datang di sini, melihat secara sepintas bangunan Kedaton ini lebih arahnya lebih kemana kita melihat? Langsung ke bangunan Melayu atau? Melayu. Melayu ya? Melayu. Melayu. Kita kan suku Melayu Kutai. Iya. Sebagai pusat kegiatan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, maka bangunan Kedaton di bagian dalam dibagi menjadi beberapa ruang.
dan masing-masing lengkap dengan berbagai aksesoris dan motif khas Kutai. Pangeran, ruang Stinggil ini biasanya digunakan untuk acara-acara atau kegiatan apa saja, Pangeran? Ya, sesuai fungsinya di ruang Stinggil ini tempat dilaksanakan upacara-upacara adat. Apa yang mungkin bisa diketahui di sini? Bagian-bagian tertentu atau ada ciri-ciri khas yang memang merupakan peninggalan budaya yang harus dikenal? Ya, namanya Stinggil tentu harus ada singgasana. Singgasana itu terletak di tingkat 3 ya. Kalau kita ada tangga pertama disebut pertiwi, ditinggali oleh para dewa. Tangga kedua itu maknanya adalah bumi ditinggali oleh manusia. Sedangkan di atas adalah kayangan ditinggali oleh betara. Oh, jadi ada filosofinya ya. Mengapa sultan itu duduk di tingkat ketiga? Karena seorang sultan itu orang yang terpilih. Jadi dia sama statusnya dengan para betara di tingkat yang paling tinggi. Ini disebut lembu swana. Ada sebuah hewan yang bermahkota. Ini kalau kita lihat ini adalah gajah karena dia berbelalai. Dia bertaring singa, kan lambang singa, ya kan. Kemudian secara fisik dia adalah sebuah lembu karena ada tanduk. Di badannya terdapat sisik ikan. Jadi menggambarkan hewan ya. Kemudian kalau melihat kaki dia bertaji ada seekor ayam. Kalau dia bersayap kan tentu burung. Makanya dia bermahkota. Lembu swana itu bermahkota bukanlah raja. Berbelalai bukanlah gajah. Bertaring bukanlah singa. Bersayap bukanlah burung. Bersisik bukanlah ikan. Bertaji bukanlah ayam. Itu merupakan lambang kebesaran seorang raja. Lembu swana ya, kebesaran seorang raja karena semua hewan-hewan yang luar biasa itu. Kalau ini getah, saya sebutkan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut pemangkat, itu tempat tidur. Yang di bawah? Tempat tidur. Kalau seorang raja mangkat, dia disemayamkan di situ. Tapi tidak ada hiasan lainnya, hanya pemangkat. Nah kalau sekarang ini disebut getah karena ada ornamen-ornamen yang mempunyai makna sendiri. Sedangkan di belakang tentunya sebagai tempat seorang peraduan kan tentu ada bantal. Tetapi yang menarik di belakangnya itu ada gundukan segi 3 itu menunjukkan lumbung. Oh, di sana ada? Lumbung padi. Tapi secara simbolik. Simbolik makna, tadi saya bilang filosofi makna. Sedangkan ini yang kuning abu ungu ini disebut taber. Yang penutupnya ini ya. Taber itu adalah papan. Oh, papan. Ya. Jadi keseluruhan getah ini menunjukkan kehidupan. Jadi sejak dahulu kata orang kota sudah mengenang lingkungan itu dalam filosofinya. Berarti melalui getah ini sudah bisa menggambarkan makna secara keseluruhan. Tapi biasanya kalau saat ini di kedaton untuk getah ini sendiri kapan dimanfaatkan? Apakah ketika ada? Kalau ada anak beliau yang kawin, baru ada. Ini baru digunakan. Selain getah ini apalagi Pangeran yang perlu bisa diketahui di Saya kira kita banding lihat gamelan yang ada. Gamelan. Ini letak posisi gamelannya ya Pangeran? Ya. Ini bagian dari Stinggil tentu ada gamelan yang beranukan nada slendro kita pakai untuk mengiringi upacara adat dan tarian-tarian keraton. Kita keraton pakai gamelan. Gamelannya. Ya. Tapi Pangeran apa perbedaan antara gamelan? Kan biasanya kita kenal kalau gamelan ada di Pulau Jawa begitu, kayak banyak dikenal seperti. Tapi ternyata di Kedaton, Negara juga ada gamelan. Sama sebenarnya, tapi mereka ada satu set lagi ditambah dengan pelok. Kalau kita hanya selendro. Itu untuk keraton. Tapi untuk budaya-budaya pesisir, merakyat Melayu Kutai itu pakai gambus dan kayak gaya Arab lah banyak. Untuk kesenian rakyatnya. Ya, tapi kalau untuk gamelan ini kapan biasanya dimainkan ya? Waktu setiap upacara adat.
Kalau ada upacara di sini kita gamelan ulang tahun, istilah kami kalau ulang tahun Sultan itu kasih selamat, gamelan berbunyi. Gamelan juga. Ada tamu-tamu agung yang datang, Sri Sultan Hamengkubuwono misalnya dulu ke sini kemarin ada dari Kesultanan Banjar, ya kita sambut dengan musiknya memang gamelan saja yang ada di Kedaton ya? Ya, karena gamelan ini kan kalau ada Sultan keluar, tamu agung datang kan ada yang harus dimainkan. Ya. Jadi tidak sembarang lagu, ada khusus kalau tamu datang, ya kesenenan misalnya untuk Sultan keluar, tamu datang. Ya, tamu dari TVRI. Pangeran Malik. Ya. Silakan. Beliau adalah Aji Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat, adalah putra mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martandipura yang ke-20. Yang Mulia Putra Mahkota, dalam sehari-hari apa saja kegiatan Yang Mulia saat ini? Ya, sementara ini kan kita kan bekerjanya kan fokus di Kedaton ini. Ya. Jadi selain itu kita kerja, kita ada acara-acara seperti salat tari, ada tamu-tamu datang dari luar daerah, jadi di sinilah penampilannya. Jadi kita yang koordinir di sini. Tapi saat ini Putra Mahkota bersama dengan seluruh pangeran Ya, lengkap semua. lengkap semua. Yang Mulia, kami juga ingin mengetahui sebenarnya melihat situasi perkembangan saat ini sedang berjalan begitu. Bagaimana Yang Mulia melihat upaya untuk melestarikan budaya begitu? Ya, kami tetap melestarikan lah. Kalau masalah untuk budaya mungkin yang dari luar mungkin artinya kita mungkin sama, mungkin ada perbedaan setiap daerah masing-masing. Yang Mulia, bagaimana tanggapan Yang Mulia melihat bagaimana upaya pelestarian budaya, termasuk juga apresiasi seperti apa yang mungkin Yang Mulia bisa sampaikan? Mungkin saya sampaikan, mungkin kami banyak-banyak terima kasih lah adanya kunjungan dari TVRI Samarinda. Kami bersyukur alhamdulillah lah. Kapan lagi kita bisa ya, karena ini sifatnya ini kan penting dan tidak pernah tersentuh sama sekali sampai saat ini, baru sekali ini. Yang Mulia, mungkin juga saya ingin menanyakan tentang keberadaan, kan masing-masing daerah punya punya kerajaan, Budaya, punya keraton, punya kedaton, termasuk juga Kutai Kartanegara. Bagaimana Yang Mulia melihat saat ini keberadaan kedaton Kutai Kartanegara bersama dengan kedaton lain di Indonesia? Saya rasa mungkin sama aja, cuma masalah budaya adat mungkin berbeda. Kalau keraton sama lah, raja-raja yang sama juga. Dan itu harus tetap Ya, dijaga. ya. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia sudah menyempatkan untuk menjelaskan begitu dan memberikan petua-petuanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Tadi kebetulan yang menarik adalah cucu daripada Paduka Ayahanda Sultan Salihuddin II. Cucu beliau langsung. Dan tadi dalam tari topeng tadi mempersembahkan sebuah tari yang berjudul Kemindu. Tari topeng Kemindu. Topeng itu sendiri banyak. Ada pate, ada topeng Krana, ada Gunung Sari, Wirun dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan tadi kita mempersembahkan tari topeng Kemindu yang menggambarkan seorang putri istana yang sedang bermain-main di Taman Sari.
Kedaton Kutai Kartanegara ing Martadipura selain memiliki ruang pertemuan, juga dilengkapi dengan ruang-ruang khusus untuk sultan dan putra mahkota serta para tamu kesultanan. Di Setinggil ini kalau di sebelah kanan itu adalah tempat atau ruang istirahat sultan. Jadi, sultan yang bertahta saat ini yaitu Sultan Salehuddin II. Kalau di sebelah kiri itu ada ruangan kerja dari putra mahkota. Nah, sedangkan ruang istana ini atau kedaton ini juga dilengkapi 4 ruangan untuk istirahat para keluarga atau tamu. Di atas itu ada 4 ruangan yang bernuansa, pertama nuansa Eropa. Jadi mebel di dalamnya itu ala Eropa. Kemudian ada kamar yang kedua ada bernuansa Cina. Ini juga ada satu kamar lagi bernuansa Arab dan yang terakhir bernuansa India. Itu kenapa dibeda? Ada bisa dibangun ruang-ruang khusus dengan nuansa yang tersendiri, itu seperti apa itu? Ya, kita kan biar bagaimanapun mempunyai hubungan dengan pihak-pihak luar seperti Kutai Kartani Sendara ini kan menurut sejarahnya berasal dari India Selatan atau Champa, sehingga adalah ruangan India. Kita adalah penganut agama Islam sehingga ada juga lah ruangan bernuansa Arab. Sedangkan di bawah digunakan untuk apa? Juga ruang pertemuan tetapi yang sifatnya internal aja atau untuk latihan tari dan sebagainya ada di bawah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era globalisasi saat ini, di mana IT cukup maju sehingga informasi dari sudut dunia itu cepat ditangkap, sehingga banyak kalangan menyebut kami adalah keraton itu adalah salah satu benteng pertahanan budaya bangsa. Artinya kalau keraton-keraton seperti Kutai tidak lagi melaksanakan pergelaran tari, tidak mau lagi melaksanakan erau, atau Keraton Solo Jogja tidak mau lagi melaksanakan sekaten, maka budaya bangsa yang besar itu akan musnah. Nanti timbul budaya-budaya asing yang tampil. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa salah satu tugas terberat kami adalah
sebagai benteng pertahanan terakhir budaya bangsa. Apa yang dilakukan dari pihak Kedaton untuk melestarikan ini? Untuk lebih mendekatkan mungkin Kedaton pengenalannya kepada masyarakat? Iya, kita kan dalam mempertahankan budaya itu saya katakan tadi, kita mau tidak mau menampilkan acara itu secara rutin. Seperti RAO setiap tahun. Kemudian ada upacara kasih selamat Sultan, ulang tahun Sultan itu kami sebut kasih selamat. Itu juga suatu perhelatan adat yang bagus, di samping maulud dan membersihkan pusaka. Nah, tentu untuk melaksanakan itu kan kita perlukan latihan-latihan. Nah, itu kita laksanakan. Nah, untuk merangsang masyarakat, tokoh seni, dan kerabat sendiri untuk berkreasi, untuk mampu mempertahankan itu, ya kita berikanlah beberapa penghargaan. Seperti 10 tahun Sultan naik tahta dulu, beliau memberikan award kepada pelaku-pelaku seni, sebagai pencipta lagu, apa itu kita berikan penghargaan, memberikan reward, sehingga memancing untuk anak muda yang lain. Ya, Pangeran, terima kasih Pangeran sudah diberikan kesempatan untuk lebih mengenal bangunan Kedaton ini beserta juga isi dan seluruh upaya untuk melestarikan budaya. Sekali lagi terima kasih Pangeran. Sama seperti halnya kesultanan lain di Nusantara, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura juga mewariskan kebudayaan. Salah satunya ada di Kedaton. Berbagai aktivitas kesultanan tetap dilaksanakan dan hingga kini masih tetap dijaga dan dilestarikan baik adat istiadat, seni, dan budaya. Demikian Negeriku Indonesia dari Kalimantan Timur. Sampai jumpa.